kami akan menjelaskan mengenai pemeriksaan dari sarana TMC ini. Mari simak video kami berikut ini. Gas. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengecek kereta TMC, yaitu sesuai bagan di sini adalah untuk generator set. Yang dimana pertama kita bisa melihat level oil engine. Level oil engine yang kita lihat pertama ini sesuai pada standarnya, yaitu tidak sampai full, bisa kita lihat di sini. Lalu selanjutnya kita dilihat di sini bagian kedua adalah untuk coolant level. Coolant level di sini terisi dengan penuh, yaitu untuk mendinginkan mendinginkan mesin ini atau sebagai juga pendinginan dari generator ini. Lalu yang ketiga adalah untuk mengecek air filter, dimana kita bisa mengecek air filter di sini. Dalam dan juga masih air filter di sini juga posisi dengan masih dalam kondisi yang amat baik dan juga belum bisa dikategorikan tidak diganti. Lalu kita pasang kembali. Lalu yang keempat, kita bisa melihat di sini untuk engine drive belt, kita bisa melihat di situ di dalam bagaimana drive engine beltnya terpasang dengan rapi dan masih dikategorikan dengan baik. Lalu kita bisa melihat di sini kondisi bahan bakar. Bahan bakar kita bisa melihat di bawah bagian sini, yaitu terisi dengan amat penuh. Pemeriksaan TMC selanjutnya yaitu alat perangkai mekanik. Yang pertama ada automatic coupler. Kita mengecek kondisi coupler, knuckle, pin knuckle dan pengunci. Kriterianya yaitu dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua ada rantai pengaman, yaitu kita mengecek visual kondisi rantai pengaman. Kriterianya terpasang lengkap dan dengan kondisi baik. Yang ketiga ada isolating cock. Kita akan mengecek visual kondisi isolating cock. Kriterianya terpasang lengkap dan tidak ada kebocoran. Lalu ada cek ketinggian coupler dengan memastikan tinggi coupler 775 mm dengan toleransi 10 mm yang diukur dari atas ketinggian rak. Di sini saya akan mengecek traction battery system. Yang pertama yang saya akan cek yaitu cek kapasitas air aki. Untuk kriterianya yaitu level air tidak berada di bawah batas minimum. Yang berikutnya kita akan mengecek konektor traction baterai dan cek instalasi kabel, yaitu ini. Untuk kriterianya yaitu konektor tidak rusak dan berkarat dan kabel masih terhubung. Yang berikutnya kita akan mengecek tutup baterai pada traction baterai, yaitu ini. Untuk kriterianya yaitu kencang dan saluran ventilasi pada tutup baterai tidak tersumbat. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada item keempat, yaitu traction motor dan MC. Untuk yang dicek sendiri yang pertama adalah motor traksi. Di sini kita bisa mengecek dengan secara visual, yaitu dari kelengkapan fastening atau mur dan baut. Untuk kriterianya sendiri dari motor traksi ini adalah mur dan bautnya lengkap dan tidak tebal. Lalu kemudian kita bisa mengecek mengenai bearing pada traction motor. Yang kita cek yaitu dalam kriterianya adalah tidak ada bearing atau perkabelan yang terlepas dan terindikasi terbakar. Selanjutnya yaitu kita cek level cooling dari sistem motor traksi yang ada di bagian sini. Ini kita bisa cek mengenai level coolant berada pada minimum. Lalu selanjutnya untuk kita cek yaitu suara abnormal dari traction motor. Pengecekan ini bisa kita lakukan dengan cara menghidupkan mesin dari TMC ini. Dengan kriterianya adalah tidak ada suara abnormal. Kemudian kita cek grease pada traction motor, apakah ada kebocoran grease pada traction motor.
untuk kriterianya sendiri tidak ada kebocoran. Baiklah, kali ini meneruskan pengecekan pada sarana TMC, yaitu pengereman dan suplai udara. Yang pertama, kita harus mengecek tekanan udara, yaitu pengecekan main reservoir, di mana kita harus mengecek pressure gauge, kemudian pengecekan brake pip, kita harus mengecek pressure dari main reservoir dan juga brake pip. Kemudian yang kedua, fungsi kerja pengereman. Di sini kita akan mengecek automatic brake, yang kemudian parking brake, dan kemudian adalah independent brake. Baiklah, selanjutnya kita akan mengecek dari rem blok itu sendiri. Kita akan mengecek dari yaitu ketebalan dari rem blok itu sendiri. Kemudian cek visual triplet atau celah pada triplet antara roda dan juga brake shoe. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengecek peralatan pada meja layanan di TMC ini. Untuk yang pertama ada horn atau klakson. Ini terdapat 2 klakson di sini. Yang pertama di sini dan yang kedua ada di bawah yang sebelah kiri. Untuk selanjutnya saya akan menginformasikan bahwa TMC ini dalam keadaan mesin yang dingin atau mati. Jadi untuk memastikan panel-panel di meja layanan ini berfungsi atau tidak itu juga masih rancu, tapi semestinya jika mesin ini dinyalakan, panel-panel di meja layanan ini akan berfungsi dengan baik. Lanjut, yang kedua adalah tentang perlampuan. Di sini terdapat headlamp, fog lamp, dan cabin lamp. Lanjutnya yaitu pada speedometer. Speedometer terdapat di sini. Lanjutnya ada radio lokomotif yang berwarna hitam di sebelah sana. Lalu juga ada pemadam api atau APAR yang berwarna merah di bagian bawah. Selanjutnya untuk kelengkapan seperti stop block, karena ini kereta dalam posisi berhenti, maka stop block dipasang di bawah. Selanjutnya di sini juga ada instalasi dari kabel elektriknya. Nah, terdapat di dalam sini. Dan ini untuk dipastikannya hanya terpasang dengan baik atau tidak. Untuk di sini yang kurang yaitu adalah palu pemecah kaca. Di sini tidak terdapat palu pemecah kaca. Dan untuk air conditioning, karena ini sudah terinstal AC, jadi untuk pembersihan mungkin hanya mengecek tentang return and filternya saja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan pada item ke-8, yaitu bodi. Yang pertama adalah gearbox. Yang kita cek yaitu secara visual mengenai kelengkapan fastening pada gearbox, fastening atau mud baut. Di sini kriteria dari pemeriksaan ini adalah kelengkapan baut dan tidak adanya kendor pada gearbox. Lalu selanjutnya pada wheelset, kita cek secara visual, yaitu mengenai tentang tidak adanya keretakan pada wheel flank dan juga tidak ada bagian yang korosi. Selanjutnya pada kas dan shaft. Pada kas dan shaft kita cek kelengkapan dari fastening atau mur baut. Untuk kriterianya sendiri adalah lengkap dan tidak kendor. Selanjutnya yaitu ada suspensi. Kita cek suspensi primer dan sekunder. Untuk kriterianya sendiri adalah tidak ada retakan pada suspensi. Dan selanjutnya adalah kita cek pada jurnal bearing apakah ada kebocoran grease dan suhu pada bearing kita ukur. Dengan kriterianya sendiri yaitu suhu masih dalam batas standar yaitu maksimal 40 derajat dan tidak ada kebocoran pada grease. Kemudian pengecekan CCTV. Di sini CCTV dalam kabin MC ada 2 CCTV, itu dari pojok dan juga pojok. Lalu kita akan mengecek dari konektor dari CCTV itu sendiri, apakah berfungsi longgar atau tidak. Kemudian cek fungsi dari CCTV, dan yang terakhir adalah cek dari kualitas gambar yang dihasilkan oleh CCTV itu sendiri.
selanjutnya kita akan mengecek dari rectifier. Di sini kita akan mengecek yaitu bagian visual pada rectifier, itu permukaan bersih maupun tidak. Yaitu kemudian dari SIV, kita harus mengecek visual pada eksterior SIV, dan yang terakhir adalah kita harus mengecek pada TCMS, yaitu kita harus mengecek pada bagian eksternal TCMS, yaitu bersih atau tidaknya bagian dari TCMS itu sendiri. Sekian video perawatan harian pada TMC yang ada di belakang kami ini. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.